Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Assalatu wassalamu ala asrofil amya'i wal mursalin wa ala alihi wassobihi ajmain amma ba'du. Saudara-saudaraku yang seiman, yang dicintai oleh Allah, hari ini saya akan membahas tentang sifat ataupun ciri istri yang salehah. Untuk 10 sifat pada episode yang ketiga, yaitu episode yang terakhir. Kemarin saya sudah membahas episode 1 sampai dengan 10. Episode 2 yaitu 11 sampai dengan 20. Kemudian episode yang ketiga ini yaitu yang 21 sampai dengan 30. Masalah apa? Yaitu masalah dunia indah karena wanita saleh. Sebelumnya, sebagai pengingat, saya akan menyebutkan 20 sifat ataupun ciri yang harus dimiliki oleh istri yang salihah. Yang kemarin sudah saya bahas, ya. Saya ulang lagi sebentar. Itu yang pertama tentang wanita yang taat dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua yaitu mampu menjaga aib dan rahasia suami. Yang ketiga, wanita yang berakhlak karimah. Yang keempat, tidak mudah marah sama suami, selalu menyenangkan hati suami, menerima dan menghargai sekecil apapun yang suami berikan kepada kita, taat kepada perintah suami, bersolek, ya, bersolek hanya untuk suami dan tidak berlebihan dalam bersolek. Yang ke-10 yaitu tidak suka keluar rumah jika tidak ada keperluan dan tidak ada izin dari suami. Kemudian wanita yang tidak pencemburu, ya, wanita yang penuh dengan kasih sayang, wanita yang tidak pemalas, wanita yang selalu memanjakan suami, melayani suami dengan penuh keikhlasan, menjaga kehormatan dan harta suami, tidak suka membantah perkataan suami. Itu wanita yang solehah, tidak suka membantah perkataan suami, ya. Terus mampu menghibur suami ketika suami sedang sedih ataupun tertimpa masalah, ya. Wanita yang cerdas, ya, wanita yang cerdas. Yang ke-20 yaitu wanita yang bisa menjaga diri, ya. Jadi itu yang ada 20 tadi sifat wanita saleh. Kemudian 10 sifat ataupun ciri terakhir, ya, dari istri yang solehah atau wanita yang solehah, yaitu yang ke-21 yaitu wanita yang mempunyai sifat keibuan, ya. Wanita yang pandai membagi waktu, wanita yang tetap setia mendampingi sang suami. Dan apa lagi? Yaitu wanita yang pandai bersyukur, wanita yang selalu menjaga auratnya, dari kepala sampai ujung. Wanita yang melayani suami dengan sabar, ya.
wanita yang senantiasa beristighfar, selalu memohon ampunan kepada Allah. Wanita yang memiliki sikap sederhana, wanita yang berpedoman pada Al-Quran dan hadis. Terus yang terakhir yaitu seorang wanita salehah, wanita yang mendahulukan kepentingan suami daripada kepentingan istri. Ya. Ini saya akan kupas satu persatu bagaimana wanita yang mempunyai sifat keibuan. Ya. Wanita yang mempunyai sifat keibuan seperti apa? Seperti kita, seperti saya, ya, atau seperti ibu-ibu yang lain. Sifat keibuan seorang wanita didukung oleh dua hal, yaitu rasa cinta dan kelembutan rasa. Ya. Jadi kelembutan rasa itu lembut hatinya. Ya. Lembut hatinya, rasa cintanya terhadap suami, terhadap putra putrinya, itu yang punya sifat keibuan. Selalu patuh, ya, selalu, ya pokoknya lembut lah. Rasa cintanya yang begitu besar, karenanya besar pula pengorbanannya demi putra putrinya. Ya. Jadi walaupun pengorbanan terhadap putra putrinya kita besar, tapi jangan dilupakan. Biasanya kalau sudah, ya, seorang ibu-ibu, ya, kalau sudah konsentrasi kepada putra putrinya, suaminya dilupakan, itu juga tidak boleh. Tidak boleh. Jadi kita jangan melupakan suami, kita juga harus mendidik anak-anak ke jalan yang benar. Jadi kelembutan rasa yang dimilikinya membuat putra putrinya lebih dekat. Biasanya seorang anak, ya, anak-anak itu lebih dekat sama ibunya daripada sama. Kenapa? Kita mempunyai sifat yang lembut, kita mempunyai rasa cinta kasih sayang terhadap mereka. Ya. Kita lebih dekat, kita hangat dalam dekapannya. Kalau seorang istri yang mempunyai sifat seperti ini, ya, suami itu pasti bangga memiliki istri yang dapat dipercaya dalam mengurus anak-anaknya kelak. Tapi jangan lupa, jangan dilupakan suaminya. Sudah konsentrasi penuh kepada anak-anaknya, ya, dan anak-anaknya menjadi orang istilahnya, tapi suaminya dilupakan. Nah, kalau dilupakan nanti bisa nyari pada wanita-wanita lain, itu kita tidak mau. Makanya harus imbang. Kita bisa menjaga suami, ya, mengurus suami, kita juga bisa menjaga dan mengurus anak-anak itu, ya. Wanita yang mempunyai sifat keibuan. Ya. Kemudian wanita yang pandai membagi waktu, ya. Wanita yang pandai membagi. Wanita muslimah itu selalu bisa membagi waktu, menjaga waktunya supaya tidak terbuang dengan sia-sia di siang hari ataupun di malam harinya. Begitu pula wanita yang bekerja, ya, bekerja atau wanita karir juga harus bisa membagi waktu kalau kita mau disebut sebagai wanita muslim. Pagi kita sudah menyiapkan semuanya buat suami, buat anak-anak, ya. Nanti pulang kerja juga kita harus menyiapkan semuanya untuk suami dan anak-anak. Jadi apalagi yang ibu rumah tangga, ya, ibu-ibu yang rumah tangga, waktunya supaya tidak terbuang dengan sia-sia, dia siang hari ataupun di malam hari, ya, maka dengan seperti itu dapat terhindar dari ghibah, menggunjing, namimah atau mengadu domba.
Biasanya ibu-ibu kalau udah jadi satu ya, gunjing, terus adu domba, ya, dicaci dan hal lainnya yang tidak ada gunanya itu. Nah itu kita harus hindarkan. Ini maksudnya wanita yang pandai membagi waktu. Kemudian selanjutnya yaitu wanita yang tetap setia mendampingi suami. Yang seperti apa? Ya, istri yang setia yang bisa jadi teladan seperti siapa? Yaitu seperti Siti Khadijah, ya, istri Rasulullah yang sabar dan setia mendampingi Rasulullah, ya, dalam masa sulitnya, hingga Siti Khadijah rela memberikan semua hartanya untuk dipergunakan di jalan dakwah Islam oleh Rasulullah. Perbuatan Siti Khadijah tersebut menjadikannya sebagai sosok wanita teladan yang memiliki derajat yang mulia di sisi Allah. Kita kepingin seperti itu, seperti Siti Khadijah, kita harus mempunyai sifat yang sabar, setia mendampingi suami, apalagi suaminya ya, berdakwah ke jalan itu. Kemudian wanita yang pandai bersyukur. Seorang istri yang salehah ialah wanita yang pandai bersyukur atas pemberian dan kebaikan suaminya. Tidak melupakan kebaikannya, karena Rasulullah SAW bersabda, diperlihatkan neraka kepadaku, ternyata aku dapati kebanyakan penghuninya adalah apa? Adalah kaum wanita yang kufur. Ada yang bertanya kepada beliau, apakah mereka kufur kepada Allah? Beliau menjawab, tidak. Tidak. Mereka mengkufuri suami dan mengkufuri karena apa? Tidak mensyukuri kebaikannya. Serem juga ya. Jadi mengkufuri suami karena apa? Tidak mensyukuri kebaikannya. Ya, karena itu jadilah kita istri yang soleh, yaitu wanita yang pandai bersyukur atas apa ya yang diberikan sama suami. Mengucapkan syukur alhamdulillah apapun itu pada suami kita. Yang ke-24, 25 yaitu wanita yang selalu menjaga Allah. Gimana? Ya, rawat dari kepala sampai dengan kaki. Salah satu kewajiban untuk seorang muslimah dan menjadi istri yang salehah yakni dengan menutup dan menjaga dengan sebaik-baiknya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat An-Nur ayat 31 yang artinya, dan katakanlah kepada perempuan yang beriman ya, agar mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemauannya, dan janganlah menampakkan auratnya kecuali yang biasa terlihat, itu beda ya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudungnya ke dadanya ya. Jadi menutupkan kain kerudung ke dadanya itu, dan janganlah menampakkan auratnya kecuali kepada suami mereka ya itu. Jadi dalam surat An-Nur ayat 30 kita tidak boleh memperlihatkan. Kita harus menjaga pandangan kita harus menjaga kemaluan kita ya. Jadi kita aurat kita dari
menutup kain kerudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan aurat kecuali kepada suami. Ya. Selanjutnya, wanita yang melayani suami dengan sabar. Pada zaman dahulu, Asia, siapa itu Asia? Ya, Asia itu adalah merupakan istri Firaun. Pernah disiksa bertubi-tubi, ya, tapi tetap sabar sampai akhir hayatnya. Oleh Allah disebut sebagai salah satu wanita mulia yang dijamin surga baginya, itu, ya. Asia itu istri Fir'aun yang disiksa bertubi-tubi tapi tetap sabar sampai akhir hayatnya oleh Allah, ya. Disebut sebagai salah satu penghuni surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dan jika seorang istri bersabar menghadapi keburukan akhlak suaminya, maka Allah akan memberikan kepadanya pahala seperti yang diberikan kepada Asia istri Fir'aun. Seorang istri yang sabar dalam menghadapinya suaminya seburuk apapun, maka akan mendapatkan pahala seperti Asia, yakni memiliki derajat yang mulia di mata Allah. Pengen kita seperti Asia, ya kita harus mempunyai sifat yang sabar, ya. Sifat sabar, sifat legowo kepada suaminya. Jangan begini, ya. Kalau orang bilang cet, ya, itu tidak mempunyai sifat yang sabar, ya. Kemudian selanjutnya yaitu wanita yang senantiasa beristighfar, selalu memohon kepada Allah, memohon ampunan kepada Allah. Wanita yang soleha di dalam hatinya tertanam rasa takut kepada Allah, ya. Apabila melakukan suatu kesalahan ataupun perbuatan yang dilarang dan dibenci oleh Allah, ya, itu kita takut sekali. Waduh, kita mau melangkah, kayaknya ini salah nih di mata Allah. Kita langsung takut, kita langsung tarik diri. Sehingga wanita soleha itu senantiasa menjaga diri dan selalu beristighfar. Bangun di tengah malam untuk memohon ampunan kepada Allah pada saat sholat tahajud. Wanita yang senantiasa selalu beristighfar. Apabila kita melakukan suatu kesalahan, ya, yang kita sudah tahu di mata Allah ini kita salah, kita punya rasa takut, maka kita harus mohon ampunan kepada Allah. Yang paling tepat saat kapan? Saat kita menjalankan sholat tahajud, ya, kita mohon ampunan kepada Allah, kita berkeluh kesah kepada Allah saat malam hari, sepertiga malam terakhir, ya. Selanjutnya itu wanita yang memiliki sifat ataupun sikap sederhana. Wanita yang soleha mempunyai iman yang sempurna, mempunyai iman yang kuat, menjadikan mereka tidak akan tergoda dengan kemewahan dunia. Memang sulit dilakukan, apalagi itu wanita yang banyak uangnya, ya. Mereka senantiasa hidup sederhana dan selalu mensyukuri akan nikmat yang sudah Allah berikan untuknya. Wanita yang memiliki sikap sederhana, ya, itu wanita yang mempunyai iman yang sempurna, iman yang kuat. Kita tidak boleh mubazir, kita tidak boleh buang-buang yang tidak ada gunanya, apalagi itu uang suami, sangat tidak boleh, itu dosa.
berikutnya itu wanita yang berpedoman terhadap Al-Quran dan hadis. Itu ciri dari wanita yang soleh atau istri yang soleh. Karena apa? Al-Quran dan hadis merupakan pedoman hidup setiap umat Islam, tak terkecuali juga untuk wanita muslimah. Dengan berpegang teguh kepada Al-Quran dan hadis, maka akan merasakan ketenangan dan ketentraman, dan juga mendapatkan syafaatnya di hari kiamat atau yaumil. Itu kalau kita berpedoman pada Al-Quran dan hadis. Kita mau melangkah, kalau kita sudah tahu, kita langsung rem. Kita mau melangkah, kita rem. Kita kenapa? Kita berpedoman kepada Al-Quran dan kita akan merasa tenang, akan merasa tentram dan damai. Asal kita yang kita pegang itu Al-Quran dan hadis. Maksudnya dipegang itu ya kita perlu pemahamannya, bukan dipegang kita pegang begini, bukan, ya, tapi pemahamannya. Ya. Selanjutnya yaitu mendahulukan kepentingan suami. Seorang wanita yang soleha itu selalu mendahulukan kepentingan suami daripada kepentingan diri kita sendiri. Ya. Kenapa? Itu wanita yang soleha. Selain itu dia taat dan melayani apa yang diperintahkan oleh suami, selama perintah tersebut tidak bertentangan dengan syariat. Ikuti. Kalau tidak bertentangan dengan perintah atau syariat dari agama, ikuti. Jadi mendahulukan kepentingan suami daripada kepentingan diri sendiri. Yang kepentingan diri sendiri nanti, ya. Suaminya sudah di rumah, suaminya minta ini minta itu, kita layani terlebih dahulu. Pekerjaan kita tinggalkan terlebih dahulu. Kita harus memperhatikan suami. Dan suaminya senang cinta terhadap kita, jadi suaminya tidak aneh-aneh. Ya, kalau bekerja di kantor keluar lihat wanita-wanita yang seperti bidadari juga tidak tergoda apabila kita sebagai seorang wanita yang saleh. Pasti suaminya tidak akan aneh-aneh. Ya. Jadi itu tadi saya sudah sebutkan 10 sifat ataupun ciri istri yang saleh. Yang terakhir ini episode yang ketiga. Nanti selanjutnya akan saya bahas tentang apa? Laki-laki ataupun suami yang soleh yang menjadi dambaan ataupun idaman wanita yang soleh. Ya, jadi gantian. Jadi itu tadi 10 sifat yang terakhir tadi, ya, yang ke-21 yaitu wanita yang mempunyai sifat keibuan, wanita yang pandai membagi, wanita yang tetap setia mendampingi suaminya, wanita yang pandai bersyukur, wanita yang selalu menjaga auratnya, wanita yang melayani suaminya dengan sabar, kemudian wanita yang senantiasa selalu beristighfar, mohon ampunan kepada Allah, wanita yang memiliki sikap sederhana, dan wanita yang berpedoman pada Al-Quran dan hadis. Terakhir, wanita yang mendahulukan kepentingan suami daripada kepentingan diri. Itu saya sudah bahas semuanya dari 1 sampai 30. Semoga dapat bermanfaat, bisa bermanfaat buat para ibu-ibu dan para wanita. Kita menjadi seorang istri yang soleha atau wanita soleha, kita akan tenang, kita akan tentram hidupnya, karena suaminya tidak akan neko-neko, tidak akan aneh-aneh. Demikian yang bisa saya sampaikan, ya.
Jika memiliki istri solehah seperti itu, insya Allah kehidupan keluarga yang dibinanya akan selalu dalam limpahan keberkahan dari Allah. Keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warohmah, serta dapat melahirkan putra dan putri yang saleh dan salehah, dan menjadikan penyejuk hati. Ya, amin amin ya robbal. Ya, udah saya bahas semuanya. Sebelum saya akhiri, mari kita tutup dulu dengan doa. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji dan puja syukur kucurahkan kepadamu ya Allah. Ku mohon sampaikan salamku untuk baginda Rasulullah. Semoga engkau melimpahkan cinta atasnya. Sesungguhnya engkau mengetahui apa yang ada di dalam hatiku. Dan hanya kepadamu ya Allah aku meminta. Ampunilah dosaku dan dosa suamiku. Jagalah aku dan suamiku dan tidurnya orang-orang yang lalai. Jadikanlah ibadah kami ibadah yang benar kepadamu ya Allah. Jagalah aku dan suamiku dengan penjagaanmu. Berikanlah kekuatan kepadaku dan suamiku dalam menegakkan perintah-perintahmu. Berilah kekuatan untuk menunaikan rasa syukur kepadamu. Ya Allah, tanamkanlah dalam diriku dan suamiku kecintaan terhadap perbuatan baik. Ya Allah, jauhkanlah kami dari maksiat dan kefasikan. Jauhkanlah kami dari fitnah dan iri hati serta dengki. Ya Allah, jauhkanlah diriku dan suamiku kemurkaan-Mu serta api neraka. Dan kami mohon pertolongan-Mu ya Allah. Ya Allah, kabulkanlah semua doa-doa kami ini. Amin 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 ya robbal alamin. Semoga yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Apabila dalam penyampaian materi ini terdapat kesalahan, maka saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.